Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2981 sampai bab 2990. Pagi hari, dimensi ketiga. Setelah beberapa hari membuat persiapan, Geralt teringat sesaat, kemudian berangkat. Jen, kemarilah, dan berikan ingatanmu pada bola emasku, kata Geralt berdiri dan mengeluarkan bola emasnya. Dan tanpa membantah, Jen yang tahu pasti akan ada rencana khusus yang akan dilakukan Geralt. Dengan cepat mengambil bola emas, apa yang harus aku lakukan dengan ini ketua? Kata Jen yang tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan bola emas. Bukankah ini bola klone Anda ketua? Menyilangkan kakinya dan bersandar di sofanya. Geralt menggenggam tangannya. Konsentrasilah dan masuk semua ingatmu di dalam bola emasku. Dan mungkin suatu saat akan berguna untuk dirimu dan seseorang di masa depan. Terlihat Geralt mencoba menjelaskan apa yang harus dilakukan Jen. Baik. Aku mengerti, berkata Jen menggenggam erat bola emas dan berkonsentrasi penuh untuk menyimpan ingatannya. Blash. Bersinar. Dari genggaman tangan Jen, bola emas bersinar terang. Semua orang yang melihat terkejut dengan apa yang dilakukan Jen. Sudah ketua, kata Jen yang kemudian memberikan bola emas kepada Geralt. Baiklah. Tinggal menjemput beberapa orang lagi dan kita semua akan berpisah untuk sementara denganmu. Sampai anakku tumbuh dewasa, kata Geralt yang mengeluarkan pintu berlian dan membaca mantranya. Ledakan. Moza, tolong bawa semua orang kembali dan bersama dengan keluargaku pergi ke Another World. Ada hal yang ingin aku selesaikan untuk sementara waktu, kata Geralt memerintah. Baik, bos, kata Moza yang kemudian berjalan bersama keluarga Geralt dan yang lainnya. Setelah melihat semua orang telah pergi, Geralt kemudian mengucapkan salam perpisahan pada Jen dan yang lainnya. Baiklah, kita akan berpisah untuk sementara waktu. Jaga diri kalian, kata Geralt membuka pintu berlian ke arah dimensi pertama. Ledakan. Di dalam ruang kegelapan, di balik pintu berlian, seperti aku membutuhkan beberapa orang yang bisa percaya untuk mengingat masa lalu, kata Geralt yang sekarang telah berada di dimensi pertama. Dimulai dari Bea. Seperti dia akan setuju jika aku kirim dia bertemu dengan Lyra. Bagaimanapun mereka sangat dekat, guman Geralt yang kemudian menemui Bea dan menyuruhnya untuk meminum pil pengingat. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Bea mengerti dan menurut semua yang dikatakan Geralt. Orang kedua, apakah Zack? Terbang ke arah kota Mayberry. Geralt sendiri melihat tatanan kota yang tidak sama seperti terakhir dilihatnya. Apakah ada orang lain yang berkuasa di sini? Mempercepatkan, turun ke sisi jalan di dekat perhotelan kecil. Tampaknya memang dunia ini bukan lagi milikku. Tapi apakah Zack ada di sini? Kata Geralt kemudian berjalan ke arah makam besar. Melihat beberapa tulisan di nisan pemakaman. Bam, terkejut. Zack, kata Geralt melihat nama Zack terukir di nisan. Jadi, memang begitu ya. Beberapa orang tidak dapat hidup setelah pembentukan awal dan hanya menyisakan mereka yang ingin hidup dan melanjutkan kehidupan. Bahkan, kamu sendiri telah memutuskan untuk mengakhiri hidup dan memilih takdir yang berbeda. Baiklah, semoga kamu bertemu dengan kakekku di alam kematian. Zack, terlihat Geralt menitik air matanya. Setelah mengirim Bea ke dimensi ke-6, Geralt memutuskan kembali siapa orang yang akan dipilihnya untuk ikut bersama ke dunia lain. Apa dia sahabatku? Tapi aku rasa tidak, kata Geralt yang mencoba untuk tetap tidak membuat banyak perubahan di dimensi pertama. Bagaimanapun mereka adalah bagian siklus kehidupan di dimensi pertama. Aku apa LWB baik aku membawa Tuan Walter dan keluarganya. Bagaimanapun mereka banyak membantuku dan jika bukan karena dia mungkin aku tak bisa menemukan peninggalan legenda abadi dan semua buku inovatifnya, kata Geralt yang kemudian menemui Tuan Walter. Setelah bertemu dengan beberapa orang yang kemudian pindah ke dunia lain, Geralt memutuskan untuk menemui Naomi dan keluarganya. Menjemput mereka dan membuatkan tempat tinggal untuk mereka. Lebih baik,
Kita merahasiakan semua hal untuk masa depan dan bagaimanapun kamu adalah teman baikku untuk selamanya, kata Geralt tersenyum melihat bayi perempuan yang dibawa Naomi. Ya, tapi apakah mereka akan saling mengenal satu sama lain? Jika kita tidak memberi tahu mereka, kata Naomi yang kemudian masuk ke pintu berlian bersama anak dan suaminya. Jika takdir telah mengatakan semua hal, sudah pasti akan aku lakukan sejak awal, kata Geralt yang kemudian menceritakan sebuah batu giok kecil dan memakaikannya pada bayi Naomi. Menggendong bayi Naomi dan berfoto bersama dengan Rudy dan Naomi. Ini akan jadi kenangan bukan? Hahaha. Ya, dan kamu terlalu mencolok dengan pakaian kebesaranmu, Tuan Crawford, kata Rudy yang tersenyum dan menerima bayi Naomi. Kita akan bertemu kembali setelah 12 tahun dan membicarakan perjodohan mereka, kata Geralt yang kemudian terbang ke arah lereng pegunungan. Mereka bertiga telah mengikat janji untuk bertemu setelah anak mereka berumur 12 tahun dan membuat kejutan pada anak mereka. Suamiku, apakah kamu bisa mengembangkan modal yang kita dapat dari Geralt? Kata Naomi yang kemudian membuka sebuah kantong kecil, melihat kendala dan mengambil sesuatu. Ini. Ada apa, Naomi? Kata Rudy yang melihat Naomi menoleh. Meraih kantong dari tangan Naomi. Ini berlian. Ya, apakah dia sengaja melakukan ini agar kita bisa tetap hidup di dunia ini? Kata Naomi yang kemudian masuk ke dalam rumah dan merencanakan sesuatu dengan suaminya. Lebih baik, kami membangun usaha dan membesarkan anak kami dengan sederhana. Ya, itu akan membuat sifat anak kita lebih baik, kata Rudy tersenyum. 1 tahun kemudian, Ketua. Sepertinya mereka tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan mereka. Bahkan telah aku menelusuri seluruh dunia ini, kata Jen yang diperintahkan Geralt untuk menyatukan keberadaan Genos dan Goyah. Begitu ya. Untuk 10 tahun ke depan aku akan bebas tugaskan kamu, Jen, dan apakah kamu memiliki keinginan? Katakanlah, kata Geralt yang sekarang bersama yang lain duduk di ruang pertemuan Sekte Sayap Kebebasan. Keinginan, guman Jen berpikir. Katakan saja, Jen. Bahkan ketua juga telah berbaik hati pada kita semua. Dan hanya kamu sendiri yang belum memiliki permintaan. Kami ingin mendengarkan, kata anggota Sekte Sayap Kebebasan lainnya. Seperti ada hal yang ingin aku lakukan. Di dimensi pertama, kata Jen yang ingin Geralt mengabulkan permintaannya. Jadi kamu ingin berdiskusi dengan dia, kata Geralt yang tak percaya dengan keinginan Jen. Berdiri dan memberi hormat pada Geralt. Terlihat Jen masuk ke pintu berlian. Aku akan menemuimu setelah 10 tahun ke depan dan membawa dia. Baiklah. Jaga dirimu dan terlebih dahulu kamu sangat kenal baik dengannya, kata Geralt menutup pintu berlian. Dan untuk kalian semua, kembalilah ke tempat kalian dan hubungi aku jika kalian menemukan sesuatu, kata Geralt yang membubarkan pertemuan. Baik, Ketua, teriak semua orang kemudian kembali ke kapal perang mereka. Dan meninggalkan Peter yang saat ini duduk. Paman, ada apa? Kata Geralt menepuk pundak Peter. Sepertinya Quetta juga harus cepat menikah. Dan aku sudah berniat untuk menjodohkan Jen dengannya. Namun Jen menolak dengan alasan ada seseorang yang ingin ditemuinya, kata Peter menghela napas. Jasmine. Ya, ucap Geralt yang sedikit tidak percaya dengan keinginan Jen. Ya, apa boleh buat dan mungkin Quetta terlalu polos untuknya. Berjalan ke arah pintu istana di dimensi kelima. Dimensi ini penuh dengan vampir dan tak kusangka kamu sendiri memiliki pasangan dengan klan vampir Igo, kata Peter tertawa. Ya, itu semua hanya ketidaksengajaanku. Dan kurang kehati-hatianku, kata Geralt yang mengingat dia akan melepaskan Khalifa. Menghadap ke arah Geralt. Dan memegang bahu Geralt, lalu. Keluargamu yang lain. Apakah kamu akan menyembunyikan semua pada kedua istrimu? Kata Peter yang mencoba membujuk Geralt mengatakan rahasia besarnya pada Mila dan Khalifa. Ya, tapi untuk saat ini lebih baik. Untuk tetap menjadi rahasiaku, kata Geralt kemudian melihat ke arah langit dan menghirup udara. Bagaimanapun, aku ingin melindungi Gia dan anakku yang lain. Baiklah, tapi aku harap kamu tidak terlalu lama untuk merahasiakan mereka pada keluargamu yang lain. Kata Peter yang kemudian melompat ke kapal perang dan pergi ke dimensi kedua untuk menemui Quetta bersama dengan klan kera lainnya. Aku pergi. Selamat jalan, Paman. Kesayangan, berkata Geralt mengubah tangannya. Dep, seorang membuka pintu. Dan berjalan ke arah Geralt. Adik ipar, ucap Rock yang kemudian menyapa Geralt. Menoleh ke seorang yang bertanya. Ada apa, kakak? Kata Geralt yang melihat laki Rock membawa pancing. Temani aku.
Dan seperti ada hal yang harus aku katakan padamu tentang rencana vampir Honggu yang sekarang menunggu terbentuknya dimensi ketujuh yang akan menjadi rebutan seluruh dimensi. Kata laki Rock yang mengetahui rencana keluarga Yier dan vampir Honggu dari ayahnya. Baiklah. Dan aku akan mendengarkannya. Kata Geralt yang jelas tahu semua rencana mereka. Tapi bagi Geralt tidak ada salahnya untuk mendengar laki Rock. Terduduk bersama di pinggir sungai. Jadi, apakah menurutmu, klan vampir kita juga akan ikut memperebutkan dimensi ketujuh? Berkata batu yang dilemparkan joran pancingnya. Aku sudah berdiskusi dengan ayah. Tapi dia menolaknya. Geralt sendiri mencoba memahami apa yang diinginkan laki Rock. Jadi, apa maumu? Kata Geralt meletakkan pancingnya dan tertidur di batu dan bersender. Seperti aku juga ingin membuat kerajaanku sendiri. Dan mengikuti perang semua klan untuk memperebutkan dimensi ketujuh. Kata laki Rock yang juga ikut bersandar di batu. Jika itu maumu, terserah tapi untuk saat ini aku tak mau ikut campur dengan perebutan dimensi ketujuh. Dan bagaimanapun mereka yang memilih, kata Geralt yang jelas tak lagi ingin ikut campur urusan perebutan semua klan. Terdiam untuk beberapa saat. Seperti aku akan urungkan niatku. Dan apakah Nona Jessica akan terus sendiri? Berkata laki Rock pembicaraan. Berdiri dan duduk. Geralt saat ini terkenal dengan kata Rock yang tiba-tiba mengarah pada kakaknya. Apa maksudmu? Kamu mencoba mendekati kakakku. Kata Geralt sambil tertawa. Hahaha. Jangan kamu melakukan hal itu. Dan kamu akan menyesal. Mendengar kata Geralt, laki Rock berdiri tiba-tiba. Apa yang kamu katakan? Menyesal. Berkata laki Rock kesal. Ya. Lebih baik kau urungkan niatmu dan kakakku memiliki pemikirannya sendiri, kata Geralt yang kemudian mengingat janjinya untuk menemui seseorang. Apa kamu tidak yakin denganku? Teriak laki Rock merasa diremehkan. Ya anggap saja begitu. Hahaha, kata Geralt yang berdiri dan melemparkan pintu berlian. Apakah kamu mau ikut? Diam beberapa saat. Melihat ke arah Geralt. Mau kemana kamu? Dan kamu mengajakku, berkata laki Rock yang juga penasaran. Tapi pada akhirnya laki Rock hanya menjawab, lebih baik aku pergi ke dunia lain. Dan bertemu Rain dan Rose. Menoleh ke belakang-belakang dan melihat Rock pergi. Baiklah. Mungkin aku tidak akan mengatakannya pada siapapun, kata Geralt yang dengan cepat masuk ke pintu berlian. Berjalan ke dimensi portal di mana keluarga Geralt berada. Lebih baik aku berdiskusi dengan Khalifa dan Rose. Hihi, kata laki Rock terkekeh kecil. Dan aku harap aku tak melihat si tua bangka itu. Lagi pula, di sini terasa membosankan dan apakah aku harus menyamar dan membuat kejutan untuk Nona Jessica? Hihihi. Dari apa yang dikatakan Geralt, dia memiliki pemikiran tersendiri. Diam beberapa saat setelah masuk ke dunia lain. Melihat album artis ternama ibu kota, Sinubaya, laki Rock membuka beberapa lembar poster dan melihat beberapa wajah seseorang. Menjatuhkan pilihan. Apa dengan penampilan seperti ini? Aku bisa menarik perhatiannya. Guman laki Rock berpakaian seperti seseorang menggunakan jas merah. Cukup menarik. Baiklah, sebelum ke tempat Rain dan Rose aku akan pergi ke tempat Jessica. Mempercepatkan. Turun ke sebuah lantai gedung di perusahaan Jessica. Lumayan tinggi untuk seseorang wanita seperti dia. Apakah dia begitu menomorsatukan pekerjaannya? Berkata laki Rock turun dari tangga dan berjalan ke sisi ruang kantor Jessica. Serangga, tunggu. Siapa kamu? Kata seorang pegawai Jessica. Kamu tak tahu aku. Lihatlah penampilanku. Aku ingin menemui Jessica. Katakan padanya Rock ingin bertemu dengannya. Kata laki Rock pada seorang pegawai yang menghentikan langkahnya. Baik. Akan aku katakan, berkata pegawai Jessica yang kemudian berjalan ke arah ruangan Jessica dan memberitahu tentang Rock. Berjalan ke arah laki Rock. Pegawai Jessica kemudian menyuruh Rock untuk mengikutinya. Silakan Anda mengikutiku. Nona Jessica akan segera menemui Anda, kata pegawai Jessica kemudian mempersilahkan Rock untuk mengikutinya. Benarkah? Hahaha. Akhirnya dia tahu keinginanku, kata laki Rock tertawa. Pak Satpam, keluarkan dia dan jauhkan dia dari kantor ini, kata pegawai Jessica memerintah. Apa? Sialan kau Jessica, terak laki Rock kesal, menggandeng tangan laki Rock. Dua security kemudian melemparkan tubuh laki Rock ke trotoar jalan. Enyahlah. Teriak security mengusir laki Rock. Mempercepatkan. Berdiri dan mengumpat. Sialan kalian. Kata laki Rock yang tak peduli lagi dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya.
Lebih baik aku pergi menemui Rain dan Rose. Kembali berjalan dengan gaya santai. Dan menirukan semua orang. Lucky Rock melihat seseorang yang jelas dikenalnya. Apa yang dilakukan si tua itu? Aneh. Guman Lucky Rock kemudian melihat Dasban yang melompat ke beberapa atap gedung. Akan aku ikuti dia. Melompat ke arah gedung tinggi dan mencoba mengikuti Dasban. Apa yang dilakukannya di pemakaman ini? Berkata dalam hati. Lucky Rock mencoba mengendap-endap. Melihat sekitar. Dan melihat seseorang datang mendekati Dasban. Siapa dia? Melihat Dasban yang telah menemui seseorang. Memasang telinganya. Dan mencoba untuk mendengarkan percakapan Dasban. Jadi, kamu Hodi anak Torao Hier. Kata Dasban yang melihat putra Torao ingin mendiskusikannya. Ya, itu aku dan aku hanya ingin memberi tahumu jika saat ini putri muridmu akan diincar oleh seorang, kata Hodi. Mawar, kata Dasban terkejut. Ya, dan saat ini aku hanya sekedar memberi peringatan pada kalian. Di mana setelah semua kelompok siap kami akan membuat kerajaan baru, kata Hodi yang kemudian menghilang di telan angin. Tapi, apa maksudmu memberitahu rencana kalian? Dan terlebih jika benar kamu Hodi, anak Torao dan Lisa, kenapa kamu berdiskusiku? Kata Dasban heran dengan apa yang dikatakan Hodi. Hodi, tapi bagaimana dia bisa tumbuh lebih cepat? Guman Lucky Rock kemudian melihat tubuhnya ditepuk seseorang. Apa kamu mendengarkannya, Tuan Rock? Kata Dasban yang jelas tahu Lucky Rock telah membuntutinya. Serangga, terkesiap di tanah. Sejak kapan? Berkata Lucky Rock terkejut dengan gerakan Dasban yang cepat. Ya, baiklah. Lebih baik kita rahasiakan ini dan jangan beritahu siapapun termasuk Geralt. Kata Dasban mengancam. Mengerti. Menggertak Lucky Rock. Dengan meretakkan tangan. Ya, aku mengerti. Kata Lucky Rock yang jelas merinding mendengar aura Ki Dasban. Baiklah. Tapi aku ada syaratnya. Hehehe. Terkejut dengan kata Lucky Rock. Kemudian Dasban mencoba mendengar permintaannya. Apa? Sepertinya dengan bantuanmu pada akhirnya aku akan bisa menguasai dimensi ketujuh. Kata Lucky Rock yang kemudian meminta Dasban untuk melatihnya. Melatihmu. Kata Dasban yang kemudian mengiyakan. Baiklah. Agar kamu tutup mulut. Akan aku buat latihan keras. Kamu. Tertawa Lucky Rock senang. 8 tahun telah berjalan. Dan saat ini Lucky Rock masih dalam tahap pelatihnya. Dengan Dasban sebagai gurunya. Baiklah. Sekarang kamu sudah menguasai beberapa teknik milikku dan apakah kamu akan kembali ke dimensi 5? Kata Dasban yang telah selesai mengajar Lucky Rock beberapa tekniknya. Ya. Dan aku sangat kagum dengan apa yang kamu ajarkan padaku. Dengan begini tanpa bantuan adik iparku aku bahkan bisa melampaui beberapa klan yang akan memperebutkan dimensi ketujuh, berkata Rock yang menggenggam tangannya. Jadi apa sekarang kamu akan menaruh rasa hormat pada gurumu? Kata Dasban yang kemudian memberikan pedang khusus untuk Lucky Rock, ambillah. Dan karena kamu adalah bagian keluarga Geralt, aku akan berbaik hati memberikan ini untukmu. Membawa pedang pemberian Dasban. Di sebuah puncak gunung Fuji. Benarkah? Ini pedang legendaris milikmu guru. Kata Lucky Rock pedangang beberapa kali ke langit dan memandangnya. Ya, itu adalah Lifting Sword. Pusaka pedang milikku dan seperti aku tak jadi memberikannya pada Rain. Kata Dasban yang memang memiliki rencana untuk memberikan Lifting Sword-nya pada Rain. Lagi pula sepertinya pedang ini akan cocok denganmu. Yang memiliki kegelapan di dalam hatimu. Ya. Aura pedang ini sungguh-sungguh memunculkan hatiku yang gelap berkata Lucky Rock yang memancarkan aura ki sejati dan aura iblisku sepertinya telah lenyap dan terserap oleh pedang ini. Dan untuk ritual terakhir adalah kamu akan bertapa di sebelah timur Asia sampai batas waktu yang diinginkan. Dan aku akan menjemputmu, kata Dasban yang kemudian terbang bersama Lucky Rock pergi ke Laut Timur. Di sisi lain, seorang ayah yang sedang melatih anak-anak. Kecepatan yang sangat bagus Rose. Kata Geralt yang menyelimuti katananya dan bersama Rose melakukan tanding. Mendesing. Kedua pedang saling bertemu. Bagaimana ayah? Apakah aku akan menjadi murid pertamamu? Haha kata Rose senang dengan kemajuannya. Lihatlah Rain. Ya. Kata Rain terduduk melihat Rose dan ayahnya bertanding. Dawnraker ini bahkan tak mau menurutiku. Mempercepatkan. Melompat ke arah Rain. Terlihat Geralt dengan cepat menggenggam pedang katananya. Rain, teriak Geralt. Serangga, terhempas. Apa yang ayah lakukan? Teriak Rain yang sekarang menangkis pedang katana Geralt. Apa ayah ingin membunuhku?
Mendesing. Letakkan kata pedang di sarungnya. Haha. Refleks yang cukup bagus Rain, kata Geralt yang kemudian berjalan bersama Rose masuk ke rumah. Ketuk, ketuk, ketuk. Berjalan ke rumah. Hei Rain, cepatlah. Sepertinya kamu ingin memakan kambing guling buruan Paman Moza. Teriak Rose yang kemudian melompat ke punggung Geralt yang membungkuk. Ayah, tubuh ayah sangat hangat. Apa benar begitu Rose? Kata Geralt kemudian melihat Rain mengikuti mereka. Rain, cepatlah masuk. Iya, teriak Rain berlari ke arah Geralt dan Rose. Dan jangan dengarkan apapun yang dikatakan Rose. Ayah. Tersenyum ke arah Rain. Geralt sendiri kemudian menamparkan kepala Rain. Benarkah? Rose hanya ingin digendong ayah. Apa kamu mau juga? Rain. Pamer taringnya Rose mengelus-elus pipinya ke leher ayahnya. Ayah. Selesai makan, apakah aku bisa mandi dengan ayah? Sudah lama sejak ayah selalu sibuk dengan pekerjaan ayah. Heh. Mandi, bersama, kata Geralt dan Rain terkejut dengan kata Rose. Jangan dengarkan dia ayah. Kau mesum Rose, teriak Rain yang melompat ke depan pintu masuk. Jangan ayah. Jangan lakukan. Heh. Apakah kedua anak ayah sudah besar sekarang? Hahaha. Kata Geralt tertawa menggoda Rain dan Rose. Keesokan harinya. Seperti biasa Geralt saat ini menghadapi beberapa kendala dari tiap dimensi yang sekarang mulai memberontak. Jadi klan mana lagi yang akan siap aku musnahkan? Kata Geralt yang datang ke dimensi keempat. Tunggu, ketua, teriakan seorang pemuda klan yang sekarang maju ke depan. Saat dimensi ketujuh ini akan segera terbentuk dan saat ini hanya dengan menyingkirkan beberapa klan. Kami hanya ingin mendapatkan pesaing kuat yang akan kami hadapi dan membuat pasukan kami sendiri. Dan lebih baik lagi Anda ikut campur dalam peperangan kami. Heh, tak ikut campur katamu, kata Geralt yang mencoba mengendalikan situasi. Sudah aku katakan sebelumnya. Saat ini aku memutuskan untuk mengubah peraturan peperangan. Agar tidak ada banyak korban jiwa. Sesuai dengan keputusan Sekte Sayap Kebebasan akan diadakan tanding 1 lawan 1 untuk memperebutkan dimensi ketujuh. Tapi, itu hanya kesepakatan yang diambil melalui voting beberapa anggota penting dan saat ini saya sebagai pimpinan menolak untuk melakukan voting tersebut beberapa salah satunya pemimpin klan Teira. Hei, kalian klan Teira. Jika kalian memaksa kalian dan tidak mengikuti peraturan kami, maka dengan terpaksa kami anggota dari klan tertinggi dari klan Crewford akan menghabisi kalian semua. Kata Dori yang kemudian maju dan berhadapan dengan salah satu pemimpin klan Teira. Cih, kata pemimpin klan Teira. Baiklah, kami akan menunggu sampai waktunya tiba. Membubarkan semua klan yang sekarang berhenti. Geralt dan anggota lainnya kemudian pergi ke beberapa dimensi lainnya. Lalu sekarang apa tujuan Anda ketua? Kata Brogy yang sekarang mengarahkan kapal perang ke dimensi kedua. Aku ingin pergi ke makam kakek. Daryl, kata Geralt yang menyuruh Brogy pergi ke dimensi kedua. Baiklah. Kita akan pulang kampung. Kata Brogy yang membuka portal dimensi. Berjalan ke arah malam Daryl ditempatkan. Geralt ditemani 2 pengawalnya kemudian berjalan ke arah makam Daryl. Apapun yang kakek lakukan. Saat ini aku sendiri telah mencapai batasku, kata Geralt meletakkan karangan bunga di makam Daryl. Dan jika ada lagi peperangan antar dimensi, mungkin nasibku juga akan sama denganmu. Terlihat Geralt yang menangis di batu nisa Daryl. Aku telah menemukan keluargaku dan semua hal yang telah kumiliki. Tetapi karena kelemahanku. Berhenti berkata, terlihat Geralt melepaskan jubah kakeknya. Tetaplah hidup di alam kematian. Kakek. Kembali berdiri dan melihat sekitar tempat tinggal Daryl di dimensi kedua. Kampung ini memiliki sejarah tersendiri. Lain kali akan aku ajak yang lainnya ke sini. Guman Geralt yang mengusap air matanya. Antar aku untuk melihat-lihat sebentar. Baik ketua, ucap Dori dan Brogy bersamaan. Berjalan melintasi perkampungan. Hai Quetta. Sapa Geralt yang saat ini melihat Quetta sedang menggendong anaknya. Jadi, apakah kamu senang dengan tempat ini? Ya, bahkan di sini semua orang terlihat ramah dan suasana lingkungan ini sangat damai, kata Quetta yang kemudian memanggil suaminya. Bibek, ke sini dan temuilah kakakku. Krek, membuka pintu. Seorang lelaki keluar dan berjalan ke arah Geralt. Oh ketua, apakah hari ini kamu sedang tidak sibuk? Kata suami Quetta. Ya, apakah kamu baik-baik saja, Ariel? Kata Geralt tersenyum, tertawa dan mendekap tubuh Geralt. Dan terima kasih telah mau memberi dan mengantarkan pasa anak kami. Ketua, kata Ariel yang kemudian mengambil pasa dan menyuruh Geralt untuk menggendongnya.
Mengangkat anak Kueta. Terlihat Geralt melihat masa depan Pasa. Wah, anak kalian mungkin saja akan menjadi orang besar dan akan memimpin klan Crewford menuju kedamaian. Benarkah? Kata Kueta yang kemudian melihat ayahnya telah kembali. Lihat, ayah Peter telah kembali. Melihat ke arah Peter yang berjalan ke arah mereka. Geralt sendiri kemudian menyapa pamannya. Paman, ucap Geralt menyapa. Oh, kamu ada di sini dan apakah kamu meletakkan jubah ayah Daryl? Kata Peter yang juga baru saja datang ke pemakaman. Dan setelah melihat jubah itu, aku tahu kamu pasti akan datang ke sini. Jadi aku cepat datang untuk berdiskusimu. Hosh hosh hosh. Hoi, hoi. Teriak seorang wanita berlari ke arah Geralt dan yang lainnya. Dengan membawa sebuah kamera. Geralt. Sudah lama ya? Iya. Apa kamu sudah bosan di sini? Dan ingin kembali pulang, kata Geralt pada seorang gadis yang pernah menyelamatkannya. Tidak. Aku bahkan menyukai tempat ini, kata gadis membawa kamera. Mungkin 2 tahun lagi aku ingin kembali dan menggemparkan dunia. Dengan hasil rekamanku. Bagus. Tapi itu jika mereka percaya ya, hahaha, kata Geralt tertawa sebagai bentuk pujian. Apa kamu merehkan bakatku? Sambil mengambil gambar Geralt dan yang lainnya. Akan aku wawancarai dirimu dan jawablah pertanyaanku. Baiklah, kata Geralt sedikit memperbaiki pakainya. Mulialah. Aku akan menginap beberapa hari di sini dan memanggil Torao, berkata Geralt yang di malam hari mencoba menghubungi Torao dan Aiden dengan telepati. Baik. Kami akan segera ke sana, kata Aiden dan Torao yang mendengar Geralt memanggil mereka. Hanya beberapa detik sebuah celah cahaya muncul di depan Geralt. Torao. Aiden. Hormat kakak, ucap Torao membungkuk. Ketua, kata Aiden yang melakukan hal yang sama. Berdirilah. Kata Geralt yang kemudian mengambil 2 cangkir teh hangat. Minumlah selagi panas. Terjadi. Mengambil masing-masing cangkir masing. Terima kasih, ucap Torao dan Aiden. Membuka percakapan. Geralt kemudian menanyakan keadaan Bea dan Lyra. Bagaimana Bea? Aiden, apakah kamu menyukai sifatnya? Gluk. Tersedak. Tentu ketua. Bahkan dia merawatku dengan baik, kata Aiden tersenyum. Baguslah, Geralt melihat Torao yang sedikit melamun. Ada apa, Torao? Ya, seperti apa yang diharapkan kakak. Perang tidak akan terjadi. Tetapi saat ini aku belum memiliki perwakilan untuk pertarungan yang akan terjadi. Berkata Torao yang saat ini telah memiliki 2 anak dari perkawinannya dengan 2 putri vampir Honggo. Apa karena 2 anakmu perempuan? Kata Geralt yang tahu anak Torao saat ini. Ya, aku bahkan tak ingin merasakan mereka ikut pertarungan. Kata Torao mencoba untuk menjadi ayah yang baik. Begitu ya. Geralt hanya tahu sifat Torao yang memang tidak ingin perempuan untuk ikut pertarungan. Lebih baik kita konsentrasi dengan anakmu yang lain. Hodi, kata Aiden mencoba melepaskan kesunyian. Ya, ada hal yang ingin aku katakan padamu tentang Hodi. Kata Geralt yang mengetahui beberapa informasi yang didapat sewaktu berkunjung ke dimensi ketiga. Apa itu, kakak? Tanya Torao yang baru bisa bertemu dengan Geralt saat ini. Apakah aku harus menceritakannya, kata Geralt yang mencoba mengingat. Seperti yang kita ketahui. Saat itu Lisa mengatakan Genos dan Saki memasukkan Hodi ke dalam sebuah kapsul waktu. Tapi apakah mereka sekarang berada di masa depan? Itulah yang membuatku untuk terus mencari informasi di berbagai dimensi yang ada. Aku menemukan kain dengan darah Hodi dan Rain yang menempel di pakaian putriku Rose, kata Geralt yang kemudian mengeluarkan pakaian Rose yang sobek di mana-mana. Mengambil kain yang diberikan Geralt, Torao mencoba mengenali bau darah yang menempel di kain yang saat ini telah kering. Misterius. Mencium beberapa kali. Ya, ini adalah darah Yer. Tapi kenapa ada darah Hodi dan Rain di pakaian Rose? Sepertinya mereka mencoba untuk membuat tubuh mawar dengan Hodi menyatu dan dengan darah klan Crewford. Yer dan Nyx, Genos dan Saki mencoba untuk melahirkan keturunan yang kuat, kata Geralt mencoba menerka apa yang pernah terjadi pada dirinya. Tapi yang saat ini ada dalam pikiranku. Apakah mereka berhasil atau tidak itu yang menjadi beban pikiranku, kata Geralt melihat ke langit, ini jauh di atas kemampuanku saat ini. Ini, tambahkan kayu bakar. Terlihat Aiden menyesap tehnya sampai iklan dikembalikan, tunggu. Siapa yang membuat kapsul waktu itu, ketua? Kata Aiden yang mencoba menerka. Mengambil bola emasnya dan melemparkannya ke udara. Bom! Sosok klone Jen muncul dan menyapa semua orang. Ketua, Aiden dan Torao, apa kabar kalian? Berkata klone Jen menyapa. Jen, teriak Aiden dan Torao secara bersamaan.
Jen, kemarilah, kata Geralt menyuruh klone Jen untuk duduk. Baik, ketua. Terlihat klone Jen duduk di samping Geralt dan yang lainnya. Dengan kemampuan bola emas ini aku telah membuat cloning yang tak akan pernah bisa kembali ke wujud bola emas dan seperti halnya Pel si elang, kata Geralt yang kemudian menyuruh Pel untuk keluar dari persembunyiannya. Master, berkata bentuk manusia Pel datang dari kegelapan. Aku bahkan tak bisa mengembalikan mereka berdua setelah mereka menyatu dengan bola emasku. Terlihat Geralt mencoba mengembalikan tubuh klon Jen dan Pel. Jadi, apa yang kamu inginkan dengan membuat klone Jen, ketua? Kata Aiden penasaran. Aku ingin membawa Jen untuk membuat kapsul waktu untukku, kata Geralt yang jelas tahu Jen memiliki bakat tertentu. Kapsul waktu, teriak Aiden dan Torao secara bersamaan. Ya, dengan kapsul waktu. Aku ingin pergi ke masa depan dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terlihat Geralt memiliki rencananya sendiri. Ke masa depan, bukankah itu di luar kemampuan kita saat ini? Kata Aiden yang tak percaya dengan kata Geralt. Aku telah membawa seseorang untuk membantu klone Jen dan dia adalah Prof Bao dan sekarang berada di dunia lain. Menyesap teh hitamnya. Terlihat Geralt menyandarkan tubuhnya ke tanah. Apakah itu bisa atau tidak? Akan aku coba walaupun itu tak akan ada hasilnya. Aku akan berusaha dengan baik, Master, kata klone Jen yang mengangkat tangannya. Aku pasti bisa dan sekarang kalian bisa memanggilku Prof Jen jika kalian mau, hahaha. Bahkan klone Jen bisa berkata semaunya sendiri. Kata Aiden yang merasa dia adalah Jen yang asli. Saat ini waktu dan dunia telah berubah. Bahkan semua pandangan masa depan yang aku miliki saat ini seakan telah lenyap dan seperti yang kalian tahu. Bahkan aku memutuskan perang antar klan diganti dengan pertarungan 1 lawan 1. Dengan begitu tak akan ada korban jiwa yang akan membuat banyak orang kehilangan nyawanya. Saling pandang Aiden dan Torao berkata itulah yang disebut perubahan masa depan. Berdiri dan menatap langit dimensi kedua. Geralt mencoba membuka buku yang diberikan Walter Zeman padanya. Sebab, ada beberapa hal yang dibutuhkan Geralt dengan beberapa koleksi buku yang dimiliki keluarga Zeman. Mungkin di sini ada tulisan yang merujuk bagaimana orang masa lalu melampaui masa depan dan begitu juga sebaliknya. Kata Geralt menutup buku dan melihat ke Aiden yang sekarang menyalakan rokoknya. Sudah lama juga semenjak aku bertemu Mila. Bahkan aku sudah lupa bagaimana rasanya. Aiden yang tahu dengan jelas bahwa Geralt saat ini mungkin sedang memikirkan beberapa masalah yang cukup sulit untuk menyelesaikannya. Dengan cepat dia melemparkan rokok, ketua, kata Aiden tersenyum. Terjadi, menangkap rokok Aiden. Geralt sendiri hanya membolak-balikan bungkus rokoknya. Apa kamu mau mencoba membuatku untuk merokok lagi? Aiden. Hanya mengenang masa lalu. Ketua, kata Aiden yang jelas tahu. Bagaimana cara agar Geralt tidak terlalu larut dalam masalahnya? Mencoba. Membuka batang rokok Aiden. Geralt mengambil satuan rokok Royal King. Baiklah. Kata Geralt menyalakan rokoknya. Mendapatkan ide. Geralt saat ini menyuruh Torao untuk membuka dimensi pertama. Dan menyuruh klone Jen dan Pel untuk pergi dan menetap selama 20 tahun di dimensi pertama dan bersama dengan Prof Bao untuk melakukan penelitiannya. Aku telah membawa beberapa buku dari Walter Zeman. Mungkin ini akan berguna untuk kalian dan selama kalian membuat beberapa penelitian tentang kapsul waktu. Aku akan menjaga kalian dengan menyuruh Jen dan Jasmine untuk menjaga kalian. Berdiri dan memasuki celah dimensi. Kami mengerti, Master. Berkata klone Jen dan Pel yang menghilang dengan cepat. Berdiri dan berjalan ke arah Geralt. Torao dan Aiden kemudian berkata, lalu apa rencana kita selanjutnya, ketua? Untuk sementara kalian kembalilah. Dan jaga keluarga kalian. Kata Geralt yang kemudian berjalan ke sebuah rumah di mana dia akan tidur untuk sementara waktu. Kami mengerti, ketua. Kata Aiden. Menghentikan Geralt yang saat ini berjalan untuk masuk ke dalam rumah. Tunggu, kakak. Bagaimana dengan Hodi? Apakah ada tanda-tanda dia berada di waktu ini? Menggelengkan kepalanya. Geralt hanya menjawab pertanyaan Torao. Mungkin 20 tahun di masa depan. Nanti kita akan bertemu dengannya. Di mana saat itu dimensi ketujuh akan terbentuk dengan sempurna atau bahkan akan lebih cepat. Menutup pintu. Geralt kemudian melihat kembali ke arah Torao. Kembalilah dan jaga keluargamu. Dan jika ada informasi akan saya beritahu Anda. Tutup pintu. Bahkan sampai 8 tahun ini, aku masih belum bisa memimpin semua orang. Dan mengembalikan kedamaian. Kata Geralt yang kemudian memejamkan matanya. Mimpi, kakek, apa itu kamu? Terlihat Geralt masuk ke alam bawah sadarnya.
memimpikannya kakeknya saat ini bersama dengan 3 orang yang sedang bertapa di sebuah puncak gunung berapi. Zack. Master Arteris. Kalian. Oh. Kamu geral kemarilah dan duduklah, kata Daryl yang menunjuk ke sebuah lempengan batu. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Geral kemudian menurut apa yang diperintahkan Daryl. Baik kakek. Duduk di lempeng batu berapi. Geral mencoba mengikuti apa yang dilakukan kakek dan yang lain saat ini. Menyilakan kakinya. Dan berkonsentrasi. Kebetulan kami kekurangan orang untuk memanggil naga api. Jadi siapakan dirimu, Geral? Kata Daryl yang kemudian membaca mantra. Membuka beberapa kali telapak tangannya. Ledakan. Dalam sekejap. Semburan api datang dan keluar dari kawah gunung. Apa yang terjadi? Kata Geral yang melihat semburan api terbang ke udara. Mencoba untuk menghindari letupan api. Diamlah. Geral, bahkan api ini tak akan terasa panas jika kamu menyentuhnya. Kata Arteris yang menyuruh Geral untuk duduk kembali. Terjadi. Baiklah Tuan, kata Geral kembali duduk. Dan melihat kembali ke dalam kawah gunung. Apakah akan ada hal yang menarik? Mempercepatkan. Terbang ke atas. Daryl yang saat ini telah selesai mengadakan ritual pemanggilan rantai naga api kemudian dengan cepat mengambil ikatan. Semua pegang ujung rantai ini dan bersiaplah. Baik, teriak semua orang menurut. Dari dalam kawah gunung. Sebuah suara menggelegar keras. Datang dengan cepat. Menggetarkan seluruh area gunung api. Roar, teriak keras. Sosok naga api muncul dengan cepat keluar dari persembunyiannya. Terlihat tubuh besar yang menjulang dari bawah menuju ke atas. Di mana Daryl saat ini telah siap untuk mengikat tubuh naga dengan rantainya. Kalian bersiaplah. Teriak Daryl yang sekarang memukul beberapa kali kepala naga api yang mencoba untuk melawan. Sayang, mengikat beberapa kali ke badan naga api. Daryl kemudian memberikan isyarat pada Geral dan yang lainnya. Tarik, dan lemparkan tubuhnya ke tanah. Cepat, teriak Daryl memerintah. Baik, berkata semua orang dengan cepat dan kekuatan tenaga menjatuhkan naga api. Serangga, terjatuh dan tersungkur ke tanah. Naga api tak bisa lepas dari rantai sihir Daryl. Mencoba untuk meronta ingin bebas. Mempercepatkan, terbang ke arah kepala naga api. Daryl yang saat ini mencoba untuk mengambil sebuah mustika dari kepala naga api. Diamlah. Kau naga api, mengarahkan tangannya. Dan mengambil sebuah mustika dari kepala naga api. Kita sampai. Kata Arteris yang kemudian melihat tubuh naga api dengan cepat menyusut. Apa yang terjadi? Kata Geral heran dengan apa yang dilakukan Daryl. Kita mendapatkannya. Terak Zack yang sekarang terlihat seperti seorang pendeta dengan baju putih yang menempel di tubuhnya. Melihat ke arah Zack yang saat ini melompat ke arah Daryl. Zack, mempercepatkan. Melompat ke arah semua orang yang saat ini berkumpul dan melihat tubuh naga api yang telah hilang. Kemarilah. Geral, ada hal yang ingin kakek jelaskan. Dan ini akan membantumu menemukan seseorang dan menyelamatkannya. Kata Daryl menyuruh Geral untuk mendekat. Apa ini kakek, kata Geral yang kemudian mengambil sebuah mustika naga api. Akan aku jelaskan, kata Daryl yang kemudian menjelaskan apa yang ingin sampaikan kepada Geral. Melihat ke arah semua orang. Geral mencoba memahami, kata Daryl. Bagaimana mungkin? Dengan mustika ini aku bisa melewati waktu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.